Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saudaraku, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sampai detik ini ternyata Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan dan tetap iman, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video saya kali ini saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang sisik milik yang pertama, sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Saudaraku, untuk di pertemuan video saya kali ini ada di bagian yang ke-13, karena kemarin saya membaca antologi legenda Jombang ini sudah di bagian yang ke-12, dan untuk yang saat ini, saudaraku, ini di bagian yang ke-13. Legenda Kota Jombang ini menceritakan tentang sebuah legenda yang berada di desa-desa atau dusun-dusun yang berada di Kabupaten Jombang. Saudaraku, dan untuk saat ini nanti saya akan menceritakan, membaca buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno, sebuah legenda yang ada di Desa Mbrodot, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Maka dari itu, saudaraku, ikuti terus di channel saya, ikuti terus di video saya tentang antologi legenda Jombang, dan kita mulai. Ayo rek moco legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang berbahagia, peperangan yang terjadi antara Pangeran Diponegoro dan Belanda yang pada waktu itu disebut dengan Perang Jawa, yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun ini mengakibatkan kekalahan yang luar biasa atau kerugian yang besar bagi Belanda, yang mana saudaraku, Belanda ini pada akhirnya mencari cara bagaimana menangkap Pangeran Diponegoro yang beberapa kali ternyata Belanda tidak mampu, yang pada akhirnya Belanda membujuk Pangeran Diponegoro dengan akal yang licik, dan pada akhirnya Pangeran Diponegoro ini juga luluh hatinya sehingga mau diajak berunding, yang mana singkat cerita ketika di saat terjadi perundingan inilah Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Manado. Gusti Pangeran Diponegoro kemudian meninggal di Makassar. Saudaraku yang berbahagia, pasca penangkapan Pangeran Diponegoro, perjuangan diteruskan oleh para pengikutnya, tetapi lebih bersifat kedaerahan dengan area yang lebih sempit. Sebagian besar pengikut Pangeran Diponegoro melarikan diri ke sebelah timur, sampailah para penderek atau prajurit Diponegoro ini ke wilayah Jawa Timur. Banyak di antara mereka yang membuka kawasan hutan untuk pemukiman dan berdakwah agama Islam. Hanya dengan jalan demikian perjuangannya dapat diteruskan. Salah satu pengikut Pangeran Diponegoro ini, saudaraku, ada yang bernama Ki Ageng Corean. Ki Ageng Corean yang pada akhirnya memilih suwito atau mengabdi kepada Adipati Kediri. Sang Adipati merasa bersyukur karena ternyata Ki Ageng Corean memiliki kesaktian melebihi kemampuannya, karena memang Ki Ageng Corean adalah seorang prajurit ahli tempur, pengikut Pangeran Diponegoro, sehingga keamanan kadipaten akan terjaga berkat sang Adipati dan abdinya Ki Ageng Corean. Namun saudaraku, tidak beberapa lama sang Adipati termakan isu. Jadi ada yang memfitnah Ki Ageng Corean bahwa Ki Ageng Corean akan melakukan kudeta terselubung. Selanjutnya ternyata sang Adipati dengan berbagai cara ingin melenyapkan Ki Ageng Corean. Namun beberapa kali rencana itu selalu gagal. Jadi Adipati Kediri ini gagal untuk menyingkirkan Ki Ageng Corean.
Kemudian ditemukanlah akal. Ki Ageng Corekan ditangkap pada saat ia tidur dan berhasil. Nah, sesudah itu tubuhnya dimasukkan ke dalam beronjong besi dan dihanyutkan ke Sungai Berantas. Saudaraku, terlaksana sudah keinginan Adipati Kediri untuk melenyapkan Ki Ageng Corekan. Tetapi berkat rahmat Allah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tepat di daerah Berantas sebelah timur Kertosono, beronjong besi tempat Ki Ageng Corekan disekap ini terbuka, atau istilah setempat dinamakan brodol atau brojol atau brodot. Akhirnya Ki Ageng Corekan pun selamat dan mendirikan masjid yang dikenal masyarakat sebagai Masjid Tiban di Brodot. Nah, tempat Ki Ageng Corekan keluar dari beronjong besi ini kemudian diberi nama oleh orang-orang dengan nama Brodot atau Dusun Brodot saat ini. Asal kata dari terbukanya beronjong besi di pinggir Sungai Berantas. Maka dusun itu sekarang dinamakan Dusun Brodot atau Desa Brodot. Saudaraku, itulah sedikit apa yang saya sampaikan, dan narasumber dari cerita legenda atau sejarah ini adalah Sajat, aktivis LSM dan berbagai sumber lainnya. Saudaraku yang berbahagia, itulah sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya dari antologi legenda Jombang yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Demikian saudaraku, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa terus saksikan Ayo Rek Moco Legenda Jombang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.